Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Elian SPD, Ibu Guru Kimia di SMA Negeri 3 Bangku Pusako. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang ikatan kimia. Oke, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih yang membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi stabil. Ikatan kimia itu terdiri dari yang pertama itu ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam. Sementara ikatan kovalen terdiri lagi menjadi yang pertama ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3, yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Ikatan ion. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan, yang terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Bisa kita lihat di samping gambar yang sudah Ibu buat. Logam itu melepas elektron yang membentuk ion muatan positif. Kemudian non-logam itu menerima elektron yang membentuk ion yang bermuatan negatif. Kita contohkan dari gambar di samping menyatakan untuk pembentukan dari senyawa MgCl. Bisa kita lihat anak ibu semuanya di samping ya. Yang pertama, untuk mengetahui MgCl dia merupakan ikatan ion, maka kita langkah pertama membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Kita lihat ya, konfigurasi elektron Mg12 ya, kita buat konfigurasi elektronnya. Di sana bisa kita anak ibu lihat bahwasanya dia melepas 2 elektron di kulit terluar. Ini bisa kita lihat ya, 2 elektron di kulit luar. Kita lihat, kemudian Cl kita buat juga konfigurasi elektronnya. Coba dilihat bagian di samping ya. Kemudian di sana dia menerima 1 elektron karena di kulit terluar untuk Cl itu sudah 7 elektron. Maka Cl itu membutuhkan 1 elektron dari Mg. Bisa kita lihat reaksinya akan terbentuklah MgCl2, di mana Mg memberikan 1 elektron pada Cl yang pertama. Ya, bisa kita lihat 1 elektron pada Cl yang pertama. Yang kedua memberikan 1 elektron lagi pada Cl yang kedua. Selanjutnya, ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen, anak ibu semuanya? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama. Ya, di sini ikatan kovalen itu terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam lainnya. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen itu terbagi menjadi yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga itu ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya, kita akan mencontohkan ikatan kovalen tunggal. Kita lihat contohnya untuk pembentukan CH4. Ya, kita lihat di sini ada konfigurasi untuk C dengan kemudian konfigurasi untuk H. C itu membutuhkan 4 elektron, sementara H itu membutuhkan 1 elektron supaya stabil. Kemudian kita lihat untuk struktur Lewisnya. Ya, kita lihat di sana C-nya ada 1, H-nya ada 4. C mengikat H, garisnya ada 1, menandakan bahwasanya ini ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya
Kita akan membahas contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya pembentukan O2. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Kita lihat gambar di samping sudah Ibu berikan. O-nya ada 2. Kemudian O sesama membutuhkan 2 elektron. Lihat di sini dia membutuhkan 2 elektron. O yang pertama dia butuh 2 elektron. O yang kedua juga butuh 2 elektron. Maka dia membutuhkan 2 pasang elektron bersama. Maka itu dikatakan ikatan kovalen rangkap 2. Baiklah, berikutnya contoh ikatan kovalen rangkap 3. Kita lihat ya nak, dari gambar ini tuh pembentukan dari N2. N kita buat dulu, nomor atomnya 7, kemudian kita buat konfigurasinya elektron. Bisa anak ibu lihat dari gambar ya, membutuhkan 3 elektron supaya stabil, karena elektron valence dari N itu 5. Maka untuk stabil membutuhkan 5 elektron untuk mencapai kestabilan. Kita lihat juga, lihat gambarnya rangkapnya ada 3. Ini menandakan bahwa N2 merupakan contoh dari ikatan kovalen rangkap 3. Ada beberapa senyawa yang tidak memenuhi dari kaidah oktet itu sendiri. Contohnya itu BeCl2, BCl3. Senyawanya tidak mencapai aturan oktet. Kemudian NO2, senyawa dengan jumlah elektron valensinya ganjil. Kemudian contohnya PCl5 dan SF6, senyawa yang oktetnya berkembang. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi di mana pasangan elektronnya digunakan bersama yang berasal dari salah satu atom saja. Kita contohkan NH4 positif, SO3, NH3, BCl3. Itu merupakan contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk pembentukan dari SO3 itu sendiri, anak ibu bisa melihat dari samping, dari sebelah saya itu sudah bagaimana caranya untuk pembentukan dari SO3 supaya terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Setelah kita membahas tadi tentang ikatan kovalen, selanjutnya itu ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan yang terbentuk antar logam. Saya ulangi, ikatan yang terbentuk dari antar atom logam, di mana elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas. Kita lihat gambar, dapat bergerak bebas untuk memperindah dari satu atom ke atom lainnya. Dilihat ada gambarnya, ibu buat. Apa saja sifat khas logam? Yang pertama, penghantar listrik atau konduktor, pengilap, penghantar panas, dapat ditempah dan ditarik. Itu merupakan sifat khas logam itu sendiri. Perbandingan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Perlu kita lihat bagaimana sih sifatnya antara ikatan ion dan ikatan kovalen itu sendiri. Kita lihat yang pertama dari sifat titik didinya. Kalau dia ikatan ion, sifat titik didinya itu tinggi, sementara di ikatan kovalen sifat titik didinya rendah. Yang kedua, kemudahan menguap. Kalau di ikatan ion, dia sangat sukar menguap, sementara di ikatan kovalen dia mudah menguap dan memberikan bau khas. Yang ketiga, daya hantar listrik. Di ikatan ion, lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Ibu ulangi, di ikatan ion, lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Tetapi di padatannya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara di ikatan kovalen, lelehan tidak dapat menghantarkan listrik. Begitu juga padatannya. Hanya di larutan saja yang bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya,
kelarutan dalam air. Jika ikatan ion, dia mudah larut, sementara di ikatan kovalen dia tidak larut. Terakhir, kelarutan dalam pelarut nonpolar. Kalau di ikatan ion dia tidak larut, sementara di ikatan kovalen dia bisa larut. Baiklah semuanya, anak ibu semuanya, itulah tadi pembahasan kita tentang ikatan kimia. Mudah-mudahan anak ibu semuanya yang berada di rumah bisa mengerti tentang penjelasan dari ibu. Kita berjumpa di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang gaya antar molekul, masih di dalam ikatan kimia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dicerna dengan baik. Harapan ibu ke depannya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mempelajari kimia untuk selanjutnya. Kemudian ibu berpesan dengan anak ibu yang berada di rumah. Apabila anak ibu berpergian, tetap menggunakan masker dan cucilah tangan sebelum dan sesudah berpergian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.